Setiap pernikahan kan dasarnya janji setia. Terus gimana kalau janji itu hancur lebur? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah pengkhianatan, intuisi seorang istri yang luar biasa, dan perjuangannya mencari kebenaran sampai tuntas. Wah, semoga burungmu tidak akan pernah bangun seumur hidupmu. Ini bukan cuma sumpah serapah biasa ya. Ini puncak dari rasa sakit yang udah nggak bisa ditahan lagi. Kalimat ini diucapkan oleh seorang istri, Feni namanya, ke suaminya. Tepat setelah perselingkuhan yang bikin hatinya hancur itu akhirnya kebongkar. Tapi gimana ceritanya sebuah pernikahan bisa sampai ke titik ini? Sampai keluar kutukan separah itu dari mulut seorang istri. Nah, yuk kita coba urai satu persatu apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bisa separah ini. Oke, kita mulai dari momen yang bikin heboh ini ya, kutukan seorang istri. Tapi biar kita ngerti konteksnya, kita harus kenalan dulu sama sosok di balik kutukan ini. Kenalin, ini Feni. Umurnya baru 25 tahun, seorang istri sekaligus ibu dari Balikpapan. Dia udah bareng suaminya selama 7 tahun loh. 3 tahun pacaran, lanjut 4 tahun nikah. Hubungan yang kelihatannya baik-baik aja, yang seharusnya penuh kepercayaan. Ternyata nyimpen rahasia yang luar biasa menyakitkan. Nah, yang perlu kita tahu nih, pengkhianatan yang terakhir ini tuh bukan yang pertama kali. Sama sekali bukan. Ini tuh kayak puncak gunung es dari sederet red flags yang udah ada dari dulu. Coba deh kita lihat, retaknya tuh udah mulai dari kapan aja. Dan ternyata sejarahnya panjang banget. Waktu masih pacaran, udah ketahuan sama rekan kerja. Terus mepet-mepet mau nikah, kepergok jalan sama mantannya 2 kali pula. Udah nikah pun, polanya nggak berubah. Sempat coba deketin anak SMA, ngakunya bujangan, terus juga ketahuan manggil temen ceweknya Beb. Dan di setiap kejadian ini, Feni selalu maafin. Dia berharap suaminya bisa berubah. Bagian yang paling bikin nyeseknya, Feni nanggung ini semua sendirian. Dia nggak pernah cerita ke orang tuanya, karena dia mau jaga nama baik suaminya. Bayangin deh, di mata orang lain, suaminya ini sosok yang baik, yang Masya Allah. Padahal di belakang, ini beban yang berat banget kan? Harus pura-pura semuanya sempurna, padahal di dalamnya udah hancur. Tapi ya namanya sabar kan ada batasnya ya. Kecurigaan yang selama ini dipendem akhirnya meledak jadi sebuah misi. Di titik ini Feni mutusin buat berhenti jadi korban. Dia berubah jadi detektif. Terus pertanyaannya, gimana caranya firasat atau gut feeling seorang istri bisa jadi bukti-bukti yang nggak bisa dibantah lagi? Nah, perjalanan Feni buat bongkar semua ini tuh benar-benar terstruktur dan nunjukin tekadnya yang kuat banget. Semuanya berawal dari intuisi yang kuat banget. Bayangin Feni sampai mimpi 3 kali suaminya sama cewek lain. Dari situ dia langsung cek HP suaminya. Dan bener aja, dia nemuin dan berhasil balikin chat yang udah dihapus sama cewek bernama Putri. Terus ada petunjuk lagi nih, pesan aneh dari rental mobil soal helm ketinggalan. Nomor rentalnya langsung dia simpen diam-diam. Berbekal data GPS dari mobil sewaan itu, dia lacak lokasinya. Dan akhirnya dapatlah bukti CCTV yang jadi kunci semuanya. Ini nunjukin betapa nekat dan seriusnya dia. Feni bahkan sampai jual cincin kawinnya sendiri. Dia udah nazar, uangnya bakal dipakai buat ngebongkar kebenaran. Jadi di titik ini, tujuannya udah bukan lagi buat nyelamatin pernikahan, tapi buat cari keadilan buat dirinya sendiri. Dan kerja kerasnya sebagai detektif akhirnya terbayar. Dia bukan cuma nemu asap, tapi beneran nemu apinya langsung. Bukti-bukti yang dia kumpulin itu udah telak banget, nggak bisa disangkal sama sekali. Nah, di sini nih, semua kebohongan rontok. Jadi ceritanya, hari Jumat itu suaminya izin mau potong rambut, ganti oli sama me time di Masjid Islamic Center. Kedengarannya wajar kan? Tapi faktanya, data GPS dan CCTV nunjukin dia malah ketemu sama Putri di parkiran basement masjid. Mereka di dalam mobil sewaan itu selama 45 menit. Dan, detail yang paling bikin shock, CCTV ngerekam si Putri ini pakai baju yang beda pas sebelum masuk dan sesudah keluar dari mobil itu. Dan kebohongan lain pun satu persatu kebongkar. Ngakunya kamera HP rusak, taunya sering video call sama si Putri di kantor. Bilangnya mau me time sendirian, malah check-in di hotel bareng dia. Alasannya, nginep di rumah temen, padahal lagi di Samarinda sama selingkuhannya. Semua alibinya hancur. Yang bikin pengkhianatan ini makin parah, dia tuh pakai agama sebagai tameng. Kata Feni, suaminya sering banget pakai alibi masjid. Lagi nge-charge HP di masjid, lagi tidur siang di masjid. Padahal itu semua cuma kedok buat ketemu selingkuhannya. Oke, semua bukti udah di tangan. Sekarang, waktunya konfrontasi. Cerita ini sampai ke puncaknya di sebuah pertemuan yang super dramatis, di mana semua kebohongan akhirnya dibongkar di depan semua orang.
Jadi, pertama Feni labrak si Putri ini di acara pengajian. Bukannya ngerasa salah, si Putri malah jawab dengan songong, "Tanya aja suami kamu kenapa nggak betah di rumah?" Gila kan? Besoknya diadakan mediasi sama kedua keluarga. Dan di sini momen klimaksnya. Feni berhasil ngerebut HP-nya Putri dan nemuin bukti pamungkas. Foto dan video vulgar mereka pas di Hotel Samarinda. Semuanya langsung diem. Udah nggak ada lagi celah buat ngeles. Nah, setelah semuanya kebongkar, Feni mutusin buat gak diem aja. Dia viralkan ceritanya. Tapi ini bukan semata-mata balas dendam ya. Ini tuh udah jadi konsekuensi yang disepakati sama keluarga pas mediasi. Semacam sanksi sosial gitu buat perbuatan mereka. Jadi pertanyaannya, Feni mau maafin lagi berapa kali? Jawabannya, 0. Kesempatannya sudah habis. Pas ditanya, apa mungkin nanti ada pintu maaf yang kebuka? Jawaban Feni tegas, tidak. Luka dan pengkhianatan ini udah ngerusak semuanya. Udah permanen. Buat Feni, ini simpel aja. Ini hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam, yaitu yang bakal kamu panen. Dia percaya banget karma itu nggak mungkin salah alamat. Dan ini jadi keyakinan dia buat ngejalanin konsekuensi dari semua ini. Kisah Feni ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar sih. Kalau sistem, katakanlah jalur hukum, nggak bisa ngasih keadilan yang memuaskan, apa sanksi sosial lewat viral di medsos kayak gini bisa jadi bentuk keadilan yang baru di zaman sekarang? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.